حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membaca keterangan ringkas dari Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait masalah pengkafanan yang telah kita pelajari secara rincinya pada majelis-majelis sebelumnya. Maka sekarang kita masuk pada pemaparan beliau tentang sifatus salah alal mayyit. Qala rahimahullahu ta'ala wa sifatus salati alaihi an yukabbira fa yaqra'ul fatihah. Dan sifat salat atas jenazah an yukabbira, untuk dia bertakbir. Takbir apa ini namanya? Ahmad? Takbiratul ihram. Baik. Fa yaqra al-Fatihata, kemudian dia membaca al-Fatihah. Thumma yukabbira fa yusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertakbir lagi yang kedua dan membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yukabbira ay tsalitsah, bertakbir yang ketiga, fa yad'u lil mayyit, kemudian dia mendoakan bagi si mayit. Nah, perhatikan catatan kaki. Yaqra'ul Fatihah pada rakaat pada takbir pertama. Li'anna Ibn Abbas shalla 'ala janazatin fa qara'a bi Fatihatil kitab wa qala li ta'lamu annaha sunnah, akhrajahu al-Bukhari. Dasarnya apa? Karena Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyolati jenazah kemudian membaca Al-Fatihah, dan beliau sengaja mengeraskan. Nah, ketika ditanya apa? Agar kalian tahu bahwasanya itu sunnah, yaitu setelah takbir yang pertama, nah, adalah membaca Al-Fatihah. Itu maksudnya, bukan sunnahnya adalah mengeraskan, tidak. Karena telah kita lewati pada salat jenazah, bacaannya apa? Indak ya Hamzah? Sir. Membaca lirih. Tayyib. وعن أم شريك الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. Dari Ummi Syarik Al-Ansariyah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk kami membaca atas jenazah, yaitu membaca pada salat jenazah Al-Fatihah. Akhrajahu Ibnu Majah wa qala Ibnu Hajar fi at-Talkhis fi isnadihi dha'fun yasir. Dan telah kita lewati riwayat dalam Al-Naam tentang tata cara salat yang lebih lengkap dari ini. Nah, kemudian untuk catatan kaki yang keempat,
Tsumma yukabbiru fayusalli 'alan nabi. Kemudian bertakbir dan bersalawat atas Nabi. Ini di takbir yang keberapa? Membaca salawat. Indah ya Yahya. Kedua. Naam. Lima rawa Abu Umamah annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sunnata fi salati 'alal janazati an yukabbira al-imam thumma yaqra'u bi Fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhrisu du'a lil janazati fit takbirat la yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallimu sirran fi nafsihi. Ini yang diisyaratkan tadi, yaitu akhrajahu Syafi'i dalam Al-Um wal Hakim wa qala sahihun ala syarti syaikhain. Riwayat ini kawan hadis rajulun an ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk riwayat yang terlengkap terkait tata cara salat. Bahwasanya sunnah dalam salat jenazah imam bertakbir kemudian membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama secara lirih, kemudian bersolawat atas Nabi setelah takbir kedua, kemudian mengikhlaskan, yaitu mengkhususkan doa untuk jenazah setelah takbir yang ketiga. Kemudian diterangkan la yaqra'u fi syai'in minhun, tidak membaca surat apapun pada takbir-takbir tersebut. Naam, tentunya selain Al-Fatihah. Kemudian salam secara sir. Baik. Dan ini telah kita lewati pada pembahasan sebelumnya. Fayaqul Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Hadits akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa lam yarwi Tirmidzi akhirah, yaitu Allahumma la tahrimna. Wa huwa fi Abi Dawud wa Ibnu Majah bil lafz Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Wa laysa fihi ma waghfir lana wa lahu. Nah, di antara doa akhwan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang disebutkan di sini, yaitu lafadznya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyit. Ya Allah, ampunilah untuk orang-orang yang masih hidup di antara kami dan yang telah mati. Nah, wa saghirina wa kabirina, yang kecil di antara kami dan yang besarnya. Wa syahidina wa ghaibina, yang ada dan yang gaib, yaitu yang ada hadir di antara kami dan yang gaib yang tidak hadir di antara kami. Wa dzakarina wa unthana, dan ampunilah yang laki-laki di antara kami serta yang perempuannya. Semuanya doa permohonan ampun secara umum. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, siapa saja Engkau hidupkan di antara kami, diberi waktu sehingga masih bisa merasakan kehidupan, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya hidup kalau dia tidak di atas keislaman. Karena ibaratnya seorang yang hidup tanpa Islam ibarat mayit. Walaupun dia
berjalan di muka bumi. Dengan Islam seorang bisa hidup secara hakiki. Tanpa Islam maka dia dihukumi mati. Ibarat seorang mati, tidak ada faedah dalam hidupnya, bahkan hanya menambah keburukan demi keburukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Awaman kana maitan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi." Naam, bihi finnas. Apakah orang-orang yang dulunya mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya sehingga dia bisa berjalan dengannya di tengah-tengah manusia? Dihidupkan dengan apa ini? Akmal. Orang-orang yang dulunya mati kemudian Allah hidupkan dan diberi cahaya. Dihidupkan dengan apa? Dengan Islam. Diberi hidayah untuk berislam. Mafhumnya mereka yang tidak di atas Islam ibarat orang yang mati. Makanya yang kita minta untuk hidup di atas keislaman. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Wa man tawaffaitahu fatawaffahu 'alal iman. Dan siapa saja engkau wafatkan ya Allah, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Nah, ini riwayat akhwan yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Dan juga datang penguat dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam mensahihkannya Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan pada sebagian riwayat yaitu pada riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan tambahan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Jadi itu setelah fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Wa akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i min hadithi Abi Ibrahim Al-Ansari an abihi wa laysa fihi qawluhu Allahumma man ahyaitahu minna. Wa qala Tirmidzi anhu hasanun sahih. Wa qawluhu Allahumma la tahrimna ajrahu ila akhirih ja'alaha al-mu'allif ba'da qawlihi Allahumma ighfir lahu warhamhu ila akhirih. Wa hiya fi sunan min damni du'a'il awal walidha qaddamtuha wa ja'altuha ma'ah. Baik. Yaitu lafaz Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, ini yang na'am thabit. Adapun na'am tambahan waghfir lana walahu, maka tidak ada dalam riwayat Abi Hurairah ini. Dan untuk doa ini akhwan, lafadznya umum sehingga ketika seseorang menyolati jenazah, dan jenazah tersebut jenazah yang kecil, anak kecil atau bayi, maka mereka menyarankan bagusnya membaca doa ini. Yang dibaca doa ini ketika jenazahnya bayi, anak-anak kecil. Karena cakupan maknanya umum. Baik. Adapun doa yang kedua
Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi minadh dhunubi kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia serta maafkanlah dia. Wa'afihi, berilah keselamatan kepadanya, wa'fu anhu, dan berilah pemaafan untuknya. Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat turunnya dia. Ketika turun muliakanlah. Wa wasi' mudkhalahu, dan perluaslah jalan masuk untuk dia sehingga tidak ada kesulitan. Naam. Waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, dan cucilah dia dengan air dan salju serta barad. Barad yaitu butiran-butiran air hujan yang cukup besar seperti mutiara. Wa nakkihi minadh dhunubi kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan bersihkanlah dia dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari noda. Naam. Dan hadis ini ikhwan akhrajahu Muslim min hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Wa fihi ziyadah, dan padanya ada tambahan, wa abdilhu daran khairan min dari, dan gantikanlah untuk dia, berilah pengganti untuknya rumah yang lebih bagus dari rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli, dan keluarga yang lebih bagus daripada keluarganya. Wa zawjan khairan min zawjih, dan pasangan yang lebih bagus daripada pasangannya. Naam. Wa adkhilhul jannata wa a'idhhu min adzabil qabri aw min adzabin nar, dan masukkanlah dia ke dalam surga serta lindungilah dia dari azab kubur dan azab neraka. Hadis ini akhwan dari riwayat Auf bin Malik, dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala asahhu syai'in fi hadzal bab, hadzal hadis. Nah, riwayat yang paling sahih dalam masalah doa yang dibaca ketika salat jenazah adalah hadis ini. Maka itu yang dijadikan sebagai pokok. Nah, untuk diperbanyak pengamalannya ketika menyolati jenazah. Kecuali ikhwan ketika jenazahnya itu seorang seorang bayi, anak kecil. Karena karena pada doa ini kan wa zaujan khairan min zauji, anak kecil belum menikah. Tayyib, maka para ulama mengatakan lebih munasib, lebih sesuai untuk seorang membaca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina, karena masuk dalam ungkapan mayyitina kemudian juga ungkapan saghirina. Walaupun seandainya dia membaca dengan hadis pada riwayat Auf bin Malik tersebut tidak masalah. Demikian pula di antara hal yang perlu diperhatikan adalah pengubahan dhamir. Pengubahan dhamir. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ini apabila mayitnya laki-laki. Dan apabila mayitnya perempuan, maka diganti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Dan seterusnya. Baik. Seandainya tidak diubah bagaimana? Seandainya tidak diubah, maka diniatkan
Naam, dengan apa? Ha itu kembali kepada hadza syakhs. Hadza syakhs. Karena syakhsun, orang ini kan umum, mencakup apa? Laki-laki atau perempuan. Nah, ini apabila kita tidak tahu ini laki-laki atau perempuan, sudah nyolati saja dengan niatan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah orang ini, baik laki-laki maupun perempuan. Taib, atau boleh juga diubah, enggak tahu laki-laki atau perempuan, dia ubah Allahumma ighfir laha, boleh enggak? Boleh dengan takdir hadhil janazah, Allahumma ighfir li hadhil janazah. Naam. Sehingga seandainya seseorang bingung, apalagi yang tidak memahami apa bahasa Arab, malah mengubah dhamir jadi ngapalnya saja. Nah, paling sampai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kebanyakan sampai di sini, apalagi dari kalangan awamun nas. Itu pun sedikit dibandingkan yang hadir ratusan, tapi yang menyolati paling beberapa kelintir. Yang hafal lengkap ini pun kalau dicek lebih sedikit. Taib, cuman masih mending menyolati, karena intinya di sini ikhwan, pada asalnya apa? Doanya diberi keluasan. Dalam doa tersebut apakah dipersyaratkan harus yang datang dalam hadis ini? Nah, seandainya seorang tidak ada yang dihafal, ikhwan, doa-doa itu, kemudian dia berdoa untuk si mayit ini, misalnya Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, boleh tidak? Boleh. Karena intinya dia mendoakan khusus untuk mayit ini, dan hal yang paling dibutuhkan adalah apa? Pengampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, sambil apa? Menunggu imamnya apa? Takbir berikutnya. Tapi tentunya seutama-utama doa yang diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena mencakup. Sudah hafal belum? Sakif doa untuk salat jenazah. Taib, yang belum, yang kecil-kecil dihafal. Umar, taib, disetorkan nanti besok pada pelajaran ini, insyaallah. Yang paling pokok dihafal yang hadis Auf bin Malik. Kemudian peringkat kedua sebagai pilihan, ikhwan, karena ini dibutuhkan. Misalnya anak jenazahnya seorang anak kecil atau bayi atau janin yang keguguran, maka Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina dan seterusnya. Kemudian tempat doa ini tentunya pada setelah takbir yang ketiga, tidak diperbolehkan untuk diletakkan di tempat yang lain. Dan dikatakan oleh Imam Nawawi, wattafaqu annahu la yata'ayyanu laha du'a. Dan para ulama bersepakat bahwasanya la yata'ayyan, tidak ditentukan doa pada salat jenazah setelah takbir ketiga. Tapi wa ammal afdal faja'at hadis. Adapun yang lebih utama tentunya telah datang hadis-hadis sebagaimana dicontohkan tadi. Dan itu tentunya lebih bermanfaat untuk kita berdoa dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Fa khairul hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makanya tanbih bagus dari Imam Al-Albani rahimahullah, ikhwan. Baik. Beliau menukilkan dari perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Wa'lam annahu qad waqa'a fi kutubil fiqhi dzikru ad'iyatin ghairil ma'thurati anhu sallallahu alaihi wasallam. Wa tamassuku bits-tsabiti anhu aula. Ketahuilah bahwasanya telah ada pada kitab-kitab fikih penyebutan doa-doa yang tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang doa di salat jenazah setelah takbir ketika itu tidak diwajibkan secara tertentu, tapi tentunya berpegang dengan yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama. Paham Hanif? Kemudian Imam Al-Albani menimpali bal a'taqidu annahu wajibun ala man kana ala ilmin bima warada anhu sallallahu alaihi wasallam fal'udulu anhu hina idzin yukhsha an yahiqqa fihi qaulullah tabaraka wa ta'ala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nah, Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahkan aku berkeyakinan itu wajib, dalam artian atas orang yang memiliki ilmu dengan doa yang datang dari Nabi. Kenapa ikhwan? Bukan karena datang perintah untuk berdoa dengan itu, tetapi karena itu yang terbaik, maka tentunya tidak pantas seorang memiliki ilmu memilih yang apa? Yang selain dari Nabi. Paham? Sebab berpindah dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, yaitu ketika dia memiliki ilmu hafal doa yang diajarkan Nabi, kalau dia memilih doa dari sendiri atau yang selain dari Nabi, dikhawatirkan akan apa? Akan diterapkan padanya perkataan Allah Subhanahu wa taala, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin mengganti dengan sesuatu yang rendah untuk sesuatu yang lebih bagus? Yang rendah dijadikan sebagai pengganti sesuatu yang lebih bagus, boleh enggak? Tidak boleh. Maka ini tanbih bagus dari Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka tentunya ketika kita telah mengilmui lafaz yang sabit dari Nabi, ya dihafal, diamalkan. Jangan berpindah ke lafaz yang lain. Karena itu boleh ketika seorang tidak tahu, dalam kondisi ajiz, tidak mampu. Qala rahimahullahu ta'ala Imam As-Sa'di rahimahullah, wa in kana saghiran qala ba'da du'a'il 'am Allahumma ij'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhra wa syafi'an mujaba Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma waj'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi bi rahmatika 'adzabal jahim. Kemudian apabila yang meninggal itu saghir, maka dia mengucapkan setelah doa yang umum tadi, ya, setelah doa yang umum pada riwayat pertama atau kedua menambahkan doa yang disebutkan di sini. Baik. Wa huwa qauluhu Allahumma ighfir li hayyina ila akhirih fa hadha du'aun 'am. Wa qauluhu Allahumma ighfir lahu ila akhirih hadha du'a khasun bil kibar. Naam. Baik, doa yang umum Allahumma ighfir li hayyina ini umum. Sedangkan Allahumma ighfir lahu ini doa yang khusus untuk kibar yang sudah besar. Kenapa? Karena ada wa abdil hudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji.
Naam, fasaghiru laisa alaihi dzunubun hatta yud'alahu bil maghfirati minha. Demikian pula di antara alasannya sebab anak kecil itu tidak memiliki dosa. Apalagi bayi masih suci, tidak memiliki dosa, sehingga dia tidaklah dibutuhkan untuk didoakan untuk mendapatkan pengampunan. Naam, makanya ditambahkan doa ini. Ini naam logikanya, kawan. Baik. Dan doa tersebut, Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi. Naam, ya Allah, jadikanlah dia faratan liwalidayhi. Naam, farat kawan, yaitu seseorang yang mendahului tiba di suatu tempat mempersiapkan untuk orang yang mau datang setelahnya. Ini farat. Sebagaimana dalam hadis ana faratukum alal haud. Nabi SAW mengatakan ana faratukum alal haud. Aku telah menunggu kalian, mempersiapkan untuk kalian di haud. Maka di sini ketika ada anak yang meninggal, didoakan untuk kedua orang tuanya, ya Allah jadikanlah dia faratan liwalidayhi. Seseorang yang mendahulunya, menunggu orang tuanya dan mempersiapkan untuk kedua orang tuanya. Taib wa dhukhra, dan sebagai simpanan. Maksudnya pahala atas musibah tersebut. Wa syafi'an mujabah, dan sebagai pemberi syafaat yang dikabulkan. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma, ya Allah perberat dengan sebab musibah meninggalnya anak ini timbangan bagi kedua orang tuanya. Wa'adzim bihi ujurahuma, dan besarkanlah pahala untuk keduanya. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim, dan jadikanlah si anak tersebut dalam kafalahnya Ibrahim, penjagaan dan pemeliharaan Ibrahim, sebagaimana dalam kisah Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ibrahim, di sisi beliau anak kecil. Waqihi bi rahmatika adzabal jahim, dan lindungilah dia dengan rahmat-Mu ya Allah dari azab neraka jahanam. Baik. Nah, doa ini akhwan, datang yang semisalnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tapi secara mauquf. Secara mauquf, annahu kana yusalli 'alal manfusil ladzi lam ya'mal khati'atan qat. Bahwasanya beliau menyolati seorang yang telah ditiupkan ruh badannya tapi meninggal dan belum beramal keburukan sedikit pun. Wa yaqul Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhra. Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhra. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai salaf kami yang mendahului kami, faratan juga yang mendahului menunggu kami, wa dhukhra, dan sebagai simpanan. Ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan lafaz tersebut dan dihasankan oleh Syekh Albani. Disebutkan oleh Imam Bukhari akhwan secara mu'allaq dari Al-Hasan Al-Basri dengan lafaz yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di. Jadi untuk lafaz yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di, Allahumma ij'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhra. Itu datang dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Cuman pada riwayat Hasan tanpa tambahan wa syafi'an mujaban sampai akhirnya. Tidak ada tambahan apa? Wa syafi'an mujaban dan seterusnya. Jadi hanya sampai Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhra. Berarti hampir sama dengan apa? Hurairah, dekat.
Baik. Dan kata Syekh Albani rahimahullah, nah, ketika menyebutkan hadis tersebut, hadis Abi Hurairah indal Baihaqi isnaduhu hasan wa la ba'sa fil amali bihi fi mithli hadzal mawdi' wa in kana mauqufan. Baik. Hadis Abi Hurairah tadi dengan lafaz apa? Allahumma ja'alhu salafan atau Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhra. Naam. Baik. Ini yang lafaz apa? Lafaz Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan. Kebolak-balik saya masih. Yang lafaz Abi Hurairah mana? Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhra. Dengan 3 permintaan. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhra. Ini riwayat Abi Hurairah dalam Sunan Baihaqi, sanadnya apa? Hasan. Kalau riwayat Hasan Al-Basri apa? Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa dhukhra. Hampir sama. Nah, hadis Abi Hurairah hasan, dan kata Imam Al-Albani tidak mengapa untuk beramal dengannya pada tempat ini, yaitu ketika menyolati siapa? Anak kecil yang meninggal, yang dia belum beramal keburukan. Berarti meninggalnya sebelum balik. Sebelum balik. Karena sebelum balik seseorang tidak ditulis dalam catatan-catatan amalan buruknya. Cuman perhatikan, wa in kana mauqufan, walaupun riwayatnya mauquf, tapi dengan tanbih idza lam yattakhid sunnatan bihaitsu yuaddi dzalika ila dhanni annahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia tidak menjadikan itu sebagai sunnah, di mana ketika dia menunaikan doa tersebut menyangka bahwasanya itu dari sallallahu alaihi wasallam. Maka butuh diberitahu, kalau mengajarkan berarti ini bukan dari Nabi, cuman lafadznya khair datang dari sahabi, tidak mengapa. Cuman jangan dijadikan itu sebagai sesekali boleh. Karena memang perkaranya luas di situ untuk menambahkan doa tersebut. Dan kata Syekh Albani, walladzi akhtaruhu an yad'uwa fi sholati 'ala tifli bin naw'i tsani liqaulihi fihi wa saghirina Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Dan yang aku pilih untuk berdoa ketika menyolati anak kecil yang meninggal dengan apa? Doa jenis yang kedua berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa saghirina, yaitu lafaz apa? Allahumma ighfir li hayyina mayyitina wa saghirina wa kabirina. Karena di situ ada lafaz saghir. Kemudian ada doa agar mendapatkan pahala bagi yang ditinggal, yang hidup, yaitu Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tudillana ba'dah. Ini cukup. Jangan engkau haramkan kami dari Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dah. Jangan engkau haramkan kami dari pahala atas musibah ini, dan jangan kami sesatkan setelah dia. Berarti kembali kepada doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama. Kemudian tsumma yukabbiru wa yusallim, kemudian bertakbir yang keempat dan salam ke kedua arah, yaitu salam ke kanan dan ke kiri. Baik. Fa takbiratu arba', sehingga takbir itu ada 4. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi fil yaumil ladzi mata fihi fa kharaja ila al-musalla wa safa bihim wa kabbara arba'ah. Ini telah kita baca, yaitu takbir dalam salat jenazah 4 pada asalnya. Dan pada sebagian riwayat 6, terkadang 5,
Nah, itu kadang-kadang tidak mengapa. Wa amma taslim fa jumhurul ulama annaha taslimatun wahidatun an yamini. Adapun salam maka jumhur ulama mengatakan itu satu salam ke sisi kanan. Qala Imam Ahmad jaa an sittatin minas sahabah wa laysa fihi ikhtilafun illa an Ibrahim an-Nakhai. Nah, Imam Ahmad mengatakan telah datang dari 6 sahabat dan tidak ada ikhtilaf kecuali dari Ibrahim an-Nakhai. Waqad jaa fihi hadits Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbara 'alaiha arba'an wa sallama taslimah. Nabi menyolati jenazah dan bertakbir 4 kali kemudian salam dengan 1 kali salam. Cuman akhrajahu Ad-Darqutni wal Hakim wal Baihaqi wa qala An-Nawawi fil Khulasah isnaduhu isnadun gharibun wa rawahu al-Baihaqi mauqufan ala jama'atin minas sahabah. Bahkan di sana ada riwayat yang lebih kuat yang telah kita lewati yang menunjukkan apa? Salamnya 2 kali, yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Naam, dalam Sunan Baihaqi dengan sanad naam jayyid. Salatu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna. Naam, 3 perkara yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Tarakahunnan nas, dan manusia meninggalkannya. Ihdahunna at-taslim alal janazah mithlu taslim fi shalah. Salah satu dari 3 hal tersebut yaitu salam atas pada salat jenazah seperti salam pada salat biasanya. Sehingga sunnahnya salam 2 kali. Nah, inilah yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari kalangan Syafi'iyah, dan ini pendapat Abu Hanifah juga. Nah, baik, barakallahu fiikum. Ini yang dipaparkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala seperti murajaah untuk pembahasan tentang kaifiyah salat jenazah yang telah kita ambil sebelumnya. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk doanya dihafal. Besok disetorkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la